Kalau mau tidak terserah ya. Sudah bisa dimulai? Sudah, Pak. Ya. Baik, Anda sekalian semuanya, selamat siang dan selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan membicarakan dua slide, desain dan analisis, serta perencanaan tenaga kerja. Kita awali dari desain dan analisis, ya. Nah, di dalam kita berbicara tentang desain analisis jabatan, tentu ini adalah merupakan fungsi atau salah satu fungsi dari MSDM. Nah, fungsinya untuk apa? Yaitu untuk memproses yang sistematis, dalam arti untuk menentukan apa sih yang menjadi tugas dan bagaimana perilaku-perilaku yang ada, keterampilan termasuk penguasaan. Nah, ini hal-hal yang begini juga diperhatikan ketika kita mau mengadakan satu analisis jabatan. Nah, sering kita jumpai bahwasanya jabatan-jabatan tertentu kalau kita analisis perihal yang disebutkan tadi tidak relevan dengan apa yang diharapkan. Makanya nanti kita akan lanjutkan berbicara tentang tenaga kerja, perencanaan, seperti apa. Kalau saja di dalam analisis jabatan itu ada hal-hal yang masih kurang. Dua hal ini akan menjadi kaitan tersendiri, ya. Nah, apa sih beda jabatan dengan posisi seperti ini, Anda sekalian? Jabatan itu terdiri dari kelompok tugas yang harus dilaksanakan, sedangkan posisi adalah kumpulan dari tugas. Itu. Nah, kalau kumpulan tugas akan tercermin di sana apa saja yang akan ditugaskan kepada seseorang, begitu. Banyak orang yang tidak tahu, banyak orang yang tidak dapat job desk, tapi jalan juga, bukan berarti itu adalah baik, ya. Yang penting kalau kita berbicara tentang jabatan tertentu, kita akan dituntut untuk melakukan hal-hal yang tadi, apakah perilaku kita, apa yang harus dikerjakan, gitu. Termasuk posisi yang dimaksud adalah kumpulan apa saja yang harus dikerjakan, gitu. Nah, dikatakan ada 6 pertanyaan dalam analisis jabatan seperti ini yang harus kita jawab, ya. Tugas mental dan fisik, ya. Artinya apa? Nah, hendaknya di dalam kita sebagai karyawan, fisik kita itu sudah sehat, mental kita pun juga sehat, gitu. Nah, jangankan mental fisik, kalau kita akan menghadapi pekerjaan, jangan ada keraguan lagi, kita sudah siap semua, itulah intinya. Kapan pekerjaan itu selesaikan, deadline juga akan terlihat jelas, ya. Makanya kalau satu pekerjaan tidak bisa diselesaikan dengan baik, itu adalah cerminan kinerjanya adalah rendah, gitu. Dan seterusnya sampai kepada di mana pekerjaan walaupun sudah ditentukan, bisakah di rumah, misalnya begitu. Karyawan melaksanakan jabatannya, mengapa jabatan tersebut perlu dijalankan, ya otomatis itu. Kalau jabatan ya yang ditugaskan mengerjakan apa ya harus dijalankan, gitu. Persyaratan apa yang diperlukan sudah jelas, ya, tidak bisa kita sembarangan. Kalau jabatan-jabatan tertentu ada tuntutan-tuntutan persyaratan tertentu. Itu sudah jelas, kita tahu yang begitu, ya. Hasil daripada analisis jabatan seperti ini, ya, ada deskripsi jabatan, ada spesifikasi jabatan, dan ada standar kinerja jabatan. Ya, jadi ketiga ini harus ada. Ketiganya digabung menjadi satu, itu dikatakan job description, gitu, ya.
Nah, nanti akan ada lampiran singkatnya begitu. Nah, kalau di dalam deskripsi jabatan sendiri, ya, dokumen yang memberikan informasi perihal apa tugas dan kewajiban itu. Kalau spesifikasi ada kualifikasi, dipersyaratkan minimumnya apa gitu. Kalau maksimum boleh nggak boleh, tetapi Anda tidak akan dihitung gitu. Nah, deskripsi akan berbeda dengan spesifikasi. Spesifikasi semacam persyaratan minimum yang harus dipenuhi gitu. Nah, terkait dengan standar kinerja, seperti apa yang dituntut dalam kualitas yang diinginkan atau syarat-syarat yang akan dituntut di dalam standar gitu. Karena bagaimanapun juga kita berbicara standar, jelas kita akan berbicara mutu. Ya, dimanapun produk yang dihasilkan, kalau dia sudah terdaftar standar mutu seperti Indonesia, standar mutu nasional juga akan ditentukan. Tidak boleh kita sembarang memproduksi tanpa memenuhi standar yang diinginkan oleh pemerintah. Gitu. Sasaran kuantitatif, misalnya peningkatan penjualan kalau sebagai contoh, kualitatif juga ya peningkatan keterampilan. Gitu. Nah, kalau begitu berarti ketiganya ini dimasukkan sebagai standar kinerja. Bukan berarti yang lain tidak ada, masih banyak segudang yang lain, ya. Apakah kerjasama, apakah deadline-nya, dan lain sebagainya. Oleh karenanya nanti Anda cek lagi. Kalau begitu kinerja itu sendiri apa gitu. Cangkupannya bisa seminimal mungkin seperti ini gitu. Nah, kalau begitu, apa yang kita inginkan dalam analisis jabatan, tentu metode-metode yang kita gunakan seperti itu, baik wawancara, kuesioner, observasi, maupun catatan, termasuk kombinasi. Perihal mana yang paling bagus, saya kira kalau kita gunakan semuanya, itulah yang bagus. Wawancara ada kelemahan, kuesioner ada kelemahan, di masing-masing punya kelemahan. Ketika ada kelemahan, kita gabung menjadi satu, namanya kombinasi. Saya kira itu yang paling bagus ya. Nah, jenis data yang dikumpulkan seperti ini, aktivitas kerja meliputi itu, aktivitas berorientasi pada karyawan meliputi itu, termasuk perilaku dan sebagainya. Nah, pernah nggak kita terbayangkan bahwasanya aktivitas kerja itu adalah catatan kerja misalnya, seperti apa yang kita sudah lakukan, prosedur yang digunakan dari A sampai Z. Demikian pula tentang orientasi, aktivitas orientasi seperti itu. Ya, gerakan dasar, tuntutan kerja pribadi seperti pengerahan tenaga kerja, karena bagaimanapun juga seorang yang siap sudah melakukan pekerjaan, ya tentu akan dituntut untuk penuh bisa mengerahkan tenaganya, gitu. Kalau Anda masih setengah-setengah, berarti nanti hasilnya kinerja juga akan menurun. Ya, termasuk di dalamnya mesin, perkakas, peralatan, dan sebagainya. Bahkan kalau perlu dikatakan sebagai bentuk yang tak berwujud, ya, yang tak berwujud, seperti berikut di bawah, pengetahuan tak berwujud, bahan yang olah kalau dia berupa fisik ya, tapi ketika dia tidak berupa fisik, misalnya pemikiran, pengetahuan itu sendiri kita olah, yaitu namanya tidak berwujud gitu. Produk yang dibuat atau jasa yang diberikan. Jadi bukan fisik yang terlihat, tapi jasa. Makanya dikatakan tidak berwujud. Nah, ini sebagian dari jenis-jenis yang ada. Nah, tadi sudah dijelaskan, ya, dalam kita menentukan analisis kerja meliputi, misalnya kalau kita berbicara tentang kualitas, bisa jadi dia berbicara tentang analisis kesalahan. Seberapa banyak kesalahan yang ada. Nah, kemudian ada juga standar kerja yang ditentukan. Standar itu pedomannya ya.
kurang kerja seperti waktu yang dibutuhkan sama dengan deadline seperti tadi. Ada konteks jabatan, di dalam konteks jabatan meliputi itu jadwal insentif termasuk kondisi kerja maupun konteks organisasi dan sosial. Konteks itu orientasinya apa gitu. Persyaratan pribadi untuk jabatan seperti dikatakan atribut pribadi seperti kepribadian dan minat. Nah, ada kalanya persyaratan-persyaratan yang menyangkut tentang minat, betul nggak seseorang berminat melakukan pekerjaan sesuai dengan apa yang ada di formasi, gitu. Kalau begitu berarti didasari juga oleh pengalaman maupun oleh latar belakang pendidikan, gitu. Karena tidak mungkin seorang akuntan bekerja tahu-tahu bukan bidangnya misalnya di konstruksi baja gitu, nggak mungkin gitu. Manfaatnya seperti ini sebagai masukan bagi fungsi SDM. Kenapa? Kita sudah dapatkan data, ya. Data inilah yang akan nantinya berpengaruh kepada baik merekrut, memberikan penilaian maupun tentang pengembangan karir termasuk kompensasi. Ya, oke. Dan yang lain lagi. Nah, ini merupakan analisis jabatan dalam skema di mana di dalam analisis jabatan itu sendiri seperti tadi dikatakan ada deskripsi, ada spesifikasi. Spesifikasi itu liputannya seperti ini. Pengetahuan, keterampilan, kemampuan, sementara di jabatan sendiri yang meliputi ini. Nah, penggabungan dari keduanya itulah yang akan dituntut mulai dari perencanaan sampai kepada analisis jabatan, gitu. Ini tuntutannya. Ya. Karena bagaimanapun juga seorang yang sudah memenuhi kualifikasi, aspek-aspek ini akan dilalui dari membuat perencanaan sampai kepada menganalisisnya lebih jauh. Gitu. Oke, apa hubungannya dengan fungsi MSDM lainnya? Nah, hubungannya seperti ini. Menyediakan staf, kalau misalnya keterampilannya belum terpenuhi, ada pelatihan dan pengembangan, ya. Kemudian perlu juga dilakukan penilaian kinerja, seberapa kompensasi yang akan didapatkan, ya, termasuk keselamatan maupun hubungan ketenagakerjaan dengan perburuan, termasuk pertimbangan-pertimbangan legal. Ada nggak hal-hal yang dilakukan itu sudah sesuai dengan aturan yang berlaku itu. Jangan-jangan belum umur seorang bekerja sudah dipekerjakan, itu tidak boleh itu. Macam-macam yang menjadi persyaratan harus dipenuhi, seperti salah satunya itu. Nah, desain jabatan seperti ini, seperti tadi dikatakan, rancangan mengenai tugas dan tanggung jawab. Nah, kenapa? Yaitu jabatan sendiri memang perlu dirancang agar jelas dan bisa dilakukan sebaik mungkin. Dengan demikian berarti harapannya adalah untuk menghasilkan yang paling produktif. Nah, kalau begitu berarti siapapun yang pihak terkait, baik perusahaan maupun individu, dia akan bisa mendapatkan kepuasan tersendiri. Gitu. Jangankan perusahaan, individu pun akan puas kalau ini akan bisa dilaksanakan. Gitu. Unsur-unsur yang ada di dalam desain jabatan seperti ini, unsur organisasi otomatis, unsur lingkungan ya, unsur keperilakuan juga ya. Gitu. Nah, kalau ketiga ini sudah bergabung dia menjadi satu, inilah unsur yang ada di dalam desain jabatan. Kita akan mendesain jabatan, unsur ketiga ini harus ada. Gitu. Nah, saya tidak panjang lebar lagi unsur keperilakuan sampai kepada umpan balik. Kenapa? Nah, kalau seorang karyawan menemukan hal-hal tertentu yang diberikan masukan kepada perusahaan, why not? Gitu ya. Berbagai aspek di dalamnya. Keterampilan, tugas, signifikasinya tugas, kecocokannya sampai otonomi. Berikanlah dia
untuk berkreasi sendiri, gitu misalnya, otonomi ya. Jadi jangan dihambat kalau orang mau maju. Ini ada contoh yang ringan dalam spesifikasi pekerjaan seperti ini, silakan cermati. Ini hanya contoh kecil saja. Seseorang ya yang punya spesifikasi, punya latar belakang pendidikan apa, kemudian pengalamannya berapa lama di bidang yang bersangkutan, persyaratannya seperti apa yang diminta, sampai mental, supervisi, dan kondisi kerjanya seperti apa, gitu. Pastikan itu. Ini sebagai contoh saja. Oke. Uraian pekerjanya kira-kira seperti ini. Fungsinya ngapain, tugasnya apa saja, gitu. Makanya kalau Anda nanti bekerja, perhatikan tugas Anda apa saja. Jangan-jangan lebih, jangan-jangan kurang, alhamdulillah gitu ya. Lebih yang tidak punya tanggung jawab, nanti kalau ada kesalahan, Anda akan bisa disalahkan. Oke, selembar ini harus Anda dapatkan gitu ya. Ya, sampai pada wewenang dan tanggung jawab termasuk hubungannya kemana. Hubungan dini itu kemana gitu. Anda bertanggung jawab kemana gitu. Batasan langsung ya, ke bawah langsung gitu. Itu lini misalnya. Kondisi kerja seperti apa gitu. Nah, sudah dijelaskan di sini nyaman ya. Nikmati kenyamanan itu. Anda bekerja 8 sampai jam 6. Nah, asumsinya apa? Benar nggak ini 8 jam? Kalau benar berarti ya udah cocok sesuai dengan aturan yang berlaku gitu. Dari jam 8 mulai 9, 10, 11 ya. 12 ada istirahat sejam gitu. Untuk istirahat makan siang. Oke. Ini silakan Anda pahami sendiri, tidak usah dikumpul dulu, nanti akan ada tugas yang lain. Artinya bagaimana Anda bisa membuat job analisis atau mencari job analisis sesuai dengan yang tersedia di berbagai sumber. Ya. Dari job analisis itu apa yang menjadi persyaratan yang harus dipenuhi dari posisi tertentu. Tidak usah dikumpul, yang penting Anda paham dulu. Oke. Satu slide berakhir, lanjut slide berikutnya. Tenaga kerja. Bentar. Bentar. Ya, bisa terlihat Anda semuanya? Bisakah? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Lanjut ya. Oke, perencanaan tenaga kerja itu istilahkan kalau Anda lihat textbook-nya seperti itu, ya. Human resource planning atau manpower planning bisa juga. Ini dikatakan proses yang bertujuan untuk menyediakan sumber daya manusia. Pernah nggak Anda dengar namanya adekuat? Itu namanya sesuai dengan kebutuhan, ya, adekuat. Kadang-kadang diberikan tanda petik karena tidak lazim gitu. Nah, kalau kita melakukan satu perencanaan tenaga kerja, inilah yang dituntut sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhannya apa? Khususnya ya kualifikasi maupun jumlah termasuk, ya nggak, timingnya, ketepatannya. Artinya kalau kita berbicara timing, kapan ini diperlukan gitu. Jangan ada tenaga nganggur. Ya,
Kalau misalnya diperlukan tahun depan ya tahun depan, jangan sekarang gitu. Nah, demikian pula mengenai jumlah, tahu-tahu berlebih, over. Nah, itu nggak bagus gitu. Nah, kalau kualifikasi saya kira sesuai dengan bidang job masing-masing begitu. Konon dikatakan juga perencanaan itu sebagai kontinuitas kelangsungan tersedianya tenaga kerja gitu. Bayangkan kalau ada perluasan tertentu, tenaga kerja tidak ada, karyawan nggak siap, ya mandang bisa perusahaannya gitu. Nah, kalau begitu apa yang akan dilakukan kalau belum terpenuhinya? Nah, itu dikatakan apa? Memungkinkan menarik tenaga kerja yang tepat. Nah, merekrut begitulah itu. Tentu persyaratan-persyaratan yang dibutuhkan sesuai dengan yang ada di dalam formasi jelas gitu ya. Oke, nanti Anda dalami dalam rekrutmen dan selection. Manfaatnya seperti itu. Konon dikatakan bisa meningkatkan pemampatan yang lebih efisien. Kenapa? Itu karena selaras. Makanya dicari yang tepat itu. Nah, kalau sudah selaras ya bahwasanya tenaga yang direkrut itu sudah sesuai dengan apa yang diinginkan. Menarik memperkerjakan tenaga kerja baru. Kalau tenaga kerja baru ya tentu baru yang dimaksud memang baru-baru direkrut itu. Nah, tapi kenapa kita akan berbicara ekonomis? Dalam merekrut juga harus bisa seefisien mungkin gitu. Jangan merekrut cuma 1, 2 itu biayanya terlalu tinggi, makanya ada siapa yang akan merekrut, apakah biro jasa apa langsung oleh perusahaan sendiri gitu. Banyak biro-biro jasa yang tersedia, nggak susah kok. Kemudian ada yang namanya mengkoordinir program manajemen personalia yang berbeda, apa yang menjadi pengembangan, apa yang menjadi permasalahan. Nah, perbedaan-perbedaan itulah yang akan nanti dilakukan secara cermat, termasuk misalnya meningkatkan kepuasan kerja. Artinya apa? Kalau sudah karyawan cocok dengan bidangnya, otomatis akan mencerminkan kepuasan. Ingat, kalau tidak puas apa akibatnya? Bisa jadi dia akan keluar, kan gitu dong. Nah, itu sangat tidak diharapkan, gitu. Sudah biasa kita tahu ya. Kalau Anda bekerja di suatu saat tidak puas, ya Anda siap-siap mau pergi gitu. Penyebab timbulnya permintaan karena faktor eksternal, organisasi maupun workforce factor. Nah, seperti di sana. Eksternal apa? Ya mungkin kalau ekonomi membaik, jelas ya perusahaan akan kondusif gitu. Demikian pula kalau misalnya organisasi ada semacam punya keputusan-keputusan tertentu atau perencanaan-perencanaan tertentu, ya itu akan timbul adanya permintaan. Artinya apa? Ada nggak budget yang akan dikeluarkan, yang sudah direncanakan? Ada nggak perencanaan strategi yang akan memungkinkan untuk adanya permintaan? Nah, semua itu merupakan kewenangan organisasi karena dia sudah punya perencanaan yang jelas gitu. Ada workforce pension seperti action dalam melakukan apa namanya retreatment, termasuk di dalamnya resignation, termasuk termination dan lain sebagainya sampai kepada level-level yang tertentu gitu. Nah, jadi kalau kita berbicara tentang penyebab timbulnya ada 3 aspek yang perlu Anda pahami itu. Nah, bagaimana proses perencanaan? Kira-kira seperti gambar ini. Kalau perusahaan sudah punya apa yang disebut dengan strategic management decision, berarti dia akan melakukan 2 hal. Ya enggak? 2 hal itu akan melihat apakah ada supply, apakah harus ada demand dan ada supply. Nah, kalau itu ada di dalam supply, berarti ini berarti apa sih karyawan yang sudah ada saat ini dan apa yang akan datang gitu, yang akan datang tuh, ya.
Termasuk di dalam demand itu sendiri yang akan datang di mana, tahunannya bagaimana, punya nggak program, gitu. Program tahunan, gitu. Nah, kedua hal ini tentu kalau dilihat misalnya ada kesenjangan perihal apa, gitu. Ternyata diasumsikan ada dua hal tentang kualitas dan jumlah. Ini umum kita tahu, umum. Kalau tidak kualitas ya jumlah. Nah, jumlah berlebih, kualitas berkurang, tidak seimbang jadinya, gitu. Nah, kalau kualitas yang terjadi bisa dilakukan seperti ini, ya enggak? Pelatihan atau pendidikan, bahkan regulasi, ya, realokasi. Kalau tentang jumlah, nah, jumlahnya apa? Kalau lembur ya karena kurang, itu. Kalau lebih apa? Direkrut, nah, ya. Kalau kelebihan kenapa? Nah, diberhentikan, entah sementara, entah PHK, bahkan pensiun dini. Nah, jadi semua yang memperhatikan hal-hal yang begini harus ada ketepatan dalam sebuah analisis gitu. Nah, kenapa sih harus lembur? Tidak perlu kita angkat lagi, tidak perlu merekrut. Karena lembur saja sudah cukup dan lebih hemat gitu. Tidak sembarangan lembur ya. Oke, ini satu analisis dalam suplai tenaga kerja ya, seperti ini, ada komposisi tenaga kerja yang memiliki perusahaan, ada supply, harus diperhatikan metode perencanaan. Berikut analisis demand tenaga kerja seperti ini didasarkan pada peramalan kebutuhan jangka pendek, jangka panjang, gitu. Nah, kalau jangka panjang harus kita siapkan lagi, berarti suatu saat dia akan diharapkan bisa dipakai lama dan bisa juga memenuhi pengembangan karir yang bersangkutan karena kedepannya akan melakukan ekspansi gitu. Berkaitan dengan keputusan strategis baik internal maupun eksternal, kira-kira seperti ini yang mungkin bisa terjadi karena ada perluasan diversifikasi produk. Ini umum kita tahu, semakin banyak keragaman produk, mungkin keragaman keterampilan karyawan juga akan diperlukan. Dengan demikian berarti ada perlu merekrut tentang spesifikasi karyawan tertentu gitu. Perluasan pasar, kebijakan padat modal, ingat padat modal ya, padat karya. Kita kan hanya padat karya, bukan padat modal, ya enggak? Rencana investasi seperti apa, termasuk mungkin ada perluasan dari ekspansi perusahaan yang bersangkutan, gitu. Ya, oke. Kendalanya apa? Di internal terkait dengan tujuan kondisi keuangan. Ini kalau sudah berbicara kondisi keuangan ya susah, ya. Komentarnya susah. Kondisi tenaga kerja yang dimiliki dan lain-lain. Kalau internal seperti ini yang menjadi pertimbangan. Kalau eksternal apa? Nah, kita tahu semuanya situasi itu di luar perusahaan kita, ada peramalan pasar, perkembangan iptek semakin maju, semakin kurang dibutuhkan penambahan misalnya karena berbagai fasilitas sudah lebih mudah, termasuk peraturan maupun situasi ekonomi. Ya, mana sih yang lebih berat, internal apa eksternal? Nah, saya kira ya keduanya juga berat, tidak bisa kita katakan eksternal lebih berat. Karena masing-masing punya ranah sendiri. Eksternal akan menjawab keadaan di luar yang akan bisa berpengaruh secara internal, demikian pula sebaliknya. Kalau internal nggak kuat, ya eksternal kondusif juga nggak bisa. Oke, Anda sekalian, di dalam kita berbicara analisis kesenjangan antara supply dan demand seperti ini. Kesenjangan bisa karena jumlah atau kualitas, gitu. Nah, kita tahu kalau misalnya jumlah berlebih, bayangkan keluar cost-nya kan terlalu tinggi. Ya, tidak bisa menghasilkan yang namanya karyawan yang produktif, itu udah jelas itu. Nah, coba kita tengok yang di bawah ini. Nah, peramalan dapat dilakukan antara lain analisis beban kerja, seperti apa pengalaman masa lalu maupun perhitungan kuantitatif. Jadi ada perhitungan-perhitungan yang sifatnya kuantitatif untuk melihat beban kerja berlebih apa berkurang. Gitu.
termasuk tenaga kerja, apakah ada abstain, apakah turnover, secara rata-rata. Dengan demikian berarti bisa kita ambil beberapa contoh seperti begini. Ini dalam beban kerja. Nah, beban kerja di dalam peramalan seperti ini. Misalnya di masa lalu, untuk setiap peningkatan penjualan 1 juta, 1 juta ini umpama saja, diperlukan tambahan 1 orang. Nah, kalau begitu berarti saat dia memproduksi sudah terlihat ada tanda-tanda kekurangan, tapi asumsinya begitu. 1 juta rupiah saja perlu ada 1 orang. Ini juga dilihat dari pengalaman lalu, gitu. Kalau begitu berarti ya tambahlah 1 orang, gitu. Ya. Biaya lembur per minggu misalnya 1 juta. Nah, jika 4 minggu berturut-turut dibutuhkan 1 orang. Jika biaya lembur lebih besar daripada 5 juta per minggu, artinya tambahan tenaga kerja perlu 5 orang. Gitu. Nah, nanti akan dievaluasi lagi, benar nggak 5 orang ini akan efektif? Kalau ternyata boros, ya bisa saja dikurangi lagi dengan cara yang elegan gitu. Misalnya saja ada apa namanya percobaan, ternyata tidak memenuhi kualifikasi 1-2 orang, ya udah keluarkan saja karena lebih juga gitu. Tapi kalau semua bisa efektif, kenapa tidak? Kerjakan saja supaya lebih bagus lagi walaupun ada kos yang ekstra keluar karena semuanya baik begitu. Jangan dibuang sembarangan. Oke, Anda sekalian, dalam perhitungan kuantitatif seperti ini contoh saja. Ya, misalnya saja bulan Januari ada sekian surat, harus diselesaikan masing-masing satu surat membutuhkan waktu 0,09 jam. Nah, berapa itu ya per orang? Kalau begitu berarti asumsinya beban kerja 22.000 itu butuh surat kali 0,09 ya sama dengan sekian jam. Jika 1 orang bekerja 180 jam per bulan, nah, berarti asumsinya didapatkanlah yang harus bekerja itu 11 orang. Gitu. Nah, kembali seperti tadi, masih berlebih enggak? Suatu saat kalau memang berlebih ya kurangi saja. Kalau kurang, nah, ingat kalau kurangnya hanya kurang dari 1, ya nggak usah rekrut lagi gitu. Cukup berikan lembur gitu. Tapi lihat lagi apakah ia sudah efektif dalam menjalankan tugasnya gitu. Kemudian ada analisis tenaga kerja seperti ini ya. Dari analisis beban kerja masih harus dilengkapi analisis tenaga kerja untuk memberikan kelonggaran seperti tadi. Kelonggaran seperti apa? Lihat kembali ya efektivitas kerjanya dari apa yang dimiliki gitu. Kalau dia memang sudah efektif, ya berikanlah apa yang namanya kelonggaran, silakan kerja terus begitu. Jangan langsung dipecat atau dikeluarkan. Oke, poin B katanya tentang analisis beban kerja masih perlu dilengkapi dengan analisis tenaga kerja yang diberikan seperti ini. Apakah cukup 11? Ya, sangat riskan, perlu loan gitu. Nah, loan ini apa? Seperti tadi saya katakan, mau dikeluarkan apa mau dipertahankan, tergantung kok keadaannya. Kalau keadaannya masih bagus dan sangat bagus ya pertahankan aja gitu. Jangan sembarangan kita buang. Gitu. Nah, ini secara rata-rata absennya seperti apa? Nah, ini ya jumlah orang dikurangi hari absen kali 100%. Ini rumusnya sehingga tingkat absensi 9% pokoknya. Maka sebagai kelonggaran ditambahkan yaitu 1 orang tenaga kerja. Kalau ini sudah dibutuhkan 1 orang ya silakan saja. Kalau perlu ada penambahan itu. Oke, sebagai contoh saja. Turnover juga begitu. Ini hanya rumus saja. Oke. Ya, tolong ini diperhatikan. Turnover berpengaruh terhadap apa? Terhadap ongkos ya.
Ya, ongkos rekrutmen itu tinggi, jangan bilang rendah. Ya, overpaying, tingkat kecelakaan kerja, gitu. Menurunnya jumlah produksi, tidak efisien pemanfaatan mesin, bisa jadi. Ya, banyaknya scrap dan waste pada tenaga kerja baru. Nah, kalau ini yang terjadi ya perhatikan, apakah Anda perlu berikan training misalnya tentang semangat kerja atau yang lain, silakan saja gitu. Oke, lanjut Anda sekalian. Rekrutmen seperti tadi saya katakan, rekrutmen selection silakan dipelajari dengan baik secara mandiri ya. Oke, ini ada contoh hiring proses seperti ini. Ya, ada sales forecast, ya, ada workload, ada workforce analysis, employee recruitment. Nah, baru kita akan lihat di sebelah kiri dan kanan melakukan recruitment program, aplikasinya seperti apa. Kemudian ada job analisis, ada deskripsi seperti tadi sampai kepada spesifikasi yang dibutuhkan. Kalau begitu berarti lakukan ini sampai kepada tes-tes yang diinginkan. Apakah termasuk pengisian, misalnya blanko, referensinya, yang lain-lain. Lakukan interview, tes, termasuk kepada ya latihan-latihan fisik atau peragaan-peragaan tertentu, begitulah di dalam kita bekerja. Oke, Anda sekalian begitu. Setelah itu terakhir, nah ya ini orientasi, pengenalan, ya. Kalau kita mulai bekerja, ada orientasi yang dibimbing langsung oleh atasan atau oleh senior, bisa saja. Rekrutmen proses seperti ini, Anda sekalian. Ya, ada human resource planning, ada spesifik request, ya. Kalau spesifik jelas ada hal-hal khusus yang akan diminta. Ya. Kemudian daripadanya apa yang akan terbuka, job opening identified, ya. Nah, sesuai dengan informasi yang ada, dibuatlah job analysis information, informasi tentang analisis kerja, siapa yang akan mengomando, berikan komando, manajer, silakan. Job recruitment, metode apa yang digunakan, sampai menemukan satu kepuasan dalam kepuasan yang penuh di dalam persyaratan-persyaratan tadi dalam melakukan suatu rekrutmen, merekrut. Gitu. Jadi tidak ada yang dikorbankan, gitu modelnya. Baik calon tenaga kerja maupun perusahaan itu sendiri, makanya dikatakan satisfaction full of requirements gitu. Jadi clear semualah gitu, tidak ada KKN, termasuk KKN loh ya. Yang melakukan rekrutmen siapa? Ya ini. Ya. Kalau begitu sumber tenaga kerja dari mana? Dari dalam maupun dari luar. Gitu. Ya, dari luar seperti ini. Siapa saja yang cocok dengan bidang. Mana yang lebih bagus? Ya sesungguhnya kalau misalnya pengembangan karirnya bagus, mestinya dari dalam. Kalau masih tersedia. Kalau tidak tersedia ya dari luar gitu. Pendatang baru, newcomers, itu jangan anggap akan dia bisa langsung bekerja. Ya. Tapi kalau cepat menyesuaikan diri, oke saja gitu. Jika berasal dari dalam perusahaan seperti ini ya, melihat catatan kepegawaian, bagus nggak rekodnya, gitu. Jika berasal dari luar, cara informal seperti apa, melihat arsip, siapa tahu ada kendala di Demnakernya. Bekerja dengan biro jasa boleh juga, memasang iklan ya oke. Lain-lain menggunakan ini silakan saja gitu. Jadi banyak cara yang bisa dilakukan dalam merekrut.
Oke, yang berasal dari internal seperti ini, ya. Kemudian ada juga dari internal, merupakan bagian yang ada di internal adalah human resource plan, memang sudah terencana, job recruitment, cost maupun ini, ya, affirmative action plan. Berasal dari recruiter, ya. Recruiter itu siapa? Bisa jadi dikatakan yang bertugas untuk merekrut, nah gitu, ada biro jasa gitu. Berasal dari lingkungan eksternal seperti ini, ya, leading economic indicator, on age index maupun law atau hukum. Nah, silakan semua juga bisa. Nah, ini adalah sebagian channel dari rekrutmen, entah memakai siapa terserah, ya. Termasuk di sini ada melalui advertising, ya. Banyak yang ada. Oke, pelaksanaan rekrutmen yang harus diperhatikan, syarat kebijakan perusahaan, apa ya punya dana apa enggak. Kalau waktu sih bisa saja ya enggak, dana terutama. Kondisi pasar, kebijakan pemerintah, kebutuhan, citra perusahaan juga masuk. Ya. Oke. Job application blank seperti ini, mengumpulkan informasi tentang rekrut. Informasinya apa? Nah, ini. Identitas ya, personal. Employee status, posisi yang diinginkan sebagai apa? Manajer. Sampai-sampai belum apa-apa sudah gaji yang diinginkan. Artinya apa? Kalau terlalu tinggi, tidak memenuhi budget yang disiapkan, ya belum apa-apa sudah out. Makanya Anda kalau nanti melamar pekerjaan, kalau diminta gaji yang diinginkan, yang standar saja, terkecuali Anda adalah tenaga yang langka, gitu ya. Pendidikan, keterampilan, dan lain sebagainya. Ya. Tapi jangan lupa apa yang disebut dengan ya ini signature apa tanda tangan ya. Oke, lengkap sudah. Ya. Silakan on cam semuanya. Halo. Iya, Pak. Saya sudah on cam tetapi tidak terlihat lagi. Ada apa seperti dulu gerangan? Ada yang matikan nggak? Ayo. Padahal saya di yang lain kalau on cam ya kelihatan gitu. Kok di sini nggak kelihatan? Ada yang salah begitu kali hostnya, coba cek hostnya. Hostnya siapa di sini? Host? Iya, Pak. Ya, Dari Pak. nggak ada apa-apa sih, Pak. Kenapa? Kalau dari gimana? Zoom-nya nggak saya apa-apain sih, Pak. Standar aja kayak biasanya. Iya, tadi saya kuliah dari kemarin-kemarin, kalau sudah on ya kelihatan. Kalau ini kok begini sama dengan dulu. Dulu kan pernah begini dong? Ya, Kalau di kelas ini belum kenapa ada. gitu? Coba cek lagi. Kok aneh? Padahal saya sudah on, tapi tidak kelihatan muka saya. Ayo, hostnya lihat dulu. Ada video chatting tahu nggak? Padahal udah normal, video sudah. Nanti cek lagi ya, jangan hanya di kelas ini saja nggak kelihatan. Mukanya Pak Ketut. Di kelas lain semua kelihatan. Nggak boleh Iya, ikutan Pak. kecuali ada ya keperluan khusus atau ada masalah tersendiri gitu. Oke, silakan yang mau tanya. Bapak, saya Alfi. Saya izin bertanya boleh? Iya, silakan. Apianti. Tadi kan Bapak mau menjelaskan tentang rekrutmen di dalam suatu perusahaan ya Pak. Yo. Gimana sih
kan ada nih perusahaan yang mengambil karyawannya itu dalam sistem outsourcing, Pak. Itu sebenarnya kalau outsourcing itu dia lebih apa ya, tanggung jawab untuk karyawan itu di perusahaannya atau di perusahaan outsourcing itu. Terus sebenarnya kalau misalkan perjanjian kerja waktu atau PKWT sama nggak sih Pak kalau sama dengan perjanjian yang ada di outsourcing tersebut? Begitu sih Pak pertanyaan. Mengenai perjanjian, ya tentu berbeda, ya. Ingat kalau outsourcing itu tanggung jawab perusahaan itu lebih ringan. Intinya itu terkadang maaf kalau saya katakan ya, itu kan taktiknya perusahaan untuk bisa low cost itu. Bayangkan misalnya kalau outsourcing itu apa? Kontrak. Lebih cenderung di kontrak berapa lama. Kalau dia sudah lama bekerja atau sudah habis kontrak kan nggak lagi akan bekerja. Artinya apa? Perpanjang suatu saat begitu setelah tidak pakai lagi ya udah gitu. Kalau karyawan tetap kan pensiun juga akan dituntut gitu dengan hal-hal yang lain juga gitu. Makanya bagi perusahaan dengan mempekerjakan outsourcing itu lebih ringan, lebih mudah malah cuci tangan dia gitu. Nah, pemerintah juga sudah memberikan lampu hijau kepada tenaga kerja bahwasanya sebaiknya itu tidak dilakukan oleh perusahaan gitu. Tapi kalau kita berbicara kondisi, jangankan perusahaan, coba sekarang ASN kan banyak yang gitu kontrak, ya nggak? Apa istilahnya itu tetap, tetapi tidak tetap seperti pegawai negeri biasa gitu. Dia kontrak, gaji dapat, pensiun tidak dapat gitu. Apa istilahnya? Nah, ini kembali kalau kita berbicara ASN berarti bisa jadi juga ada unsur penghematan sama dengan di perusahaan begitu. Tapi kan peraturan kan tetap peraturan. ASN saja begitu. Coba sekarang outsourcing. Dulu kan pernah itu diperbincangkan oleh pemerintah. Outsourcing itu diharapkan tidak akan muncul lagi. Ternyata kan masih begitu. Itu. Apa bedanya dengan kontrak? Itu. Ada yang tahu kalau kontrak jelas nggak? Tenaga kerja kontrak 2 tahun karena kebetulan pada waktu itu terjadi permintaan barang yang cukup banyak. Kontrak 2 tahun itu. Setelah itu diperpanjang nggak? Baca lagi situasinya gitu. Ya identik juga dengan outsourcing gitu. Nah, hal-hal yang begini nah, akan membingungkan bagi tenaga kerja atau karyawan itu sendiri. Nasibnya dia itu suatu saat bisa berhenti. Begitu Mbak Alfi ya. Kalau tidak ada pilihan mau apa coba? Ya, ya terima saja gitu. Makanya jadi kita tidak akan bisa mengatakan negara kita jelek dalam memberikan kesempatan bekerja. Ya, terkadang ya kalau kita bandingkan dengan negara lain akan jauh berbeda. Kepastian itu, kepastian. Makanya tidak salah kalau misalnya dilihat dari individu yang sekian kali pindah perusahaan, bisa jadi adalah dari outsourcing. Bisa jadi sudah tetap tapi dia tidak cocok lagi, keluar dia gitu. Pengalaman kerja apa? Pernah bekerja di 1, 2, 3, 4, waduh, berjubel. Nah, ketika direkrut, pengalaman kerja bagus, relevan, tergiur ya, gitu. Nah, kalau Anda ngelamar pekerjaan di Jepang, jangan ekspos yang sebanyak begitu, gitu. Tidak akan dihiraukan, gitu. Artinya apa? Anda cenderung tidak komit kalau mau kami terima, begitu kesimpulannya. Pernah nggak karyawan di
Jepang turnovernya tinggi. Relatif nggak ada dari pertama sampai terakhir gitu. Dan pemerintah memang sudah komit untuk sanggup menggaji itu dengan standar yang sudah diberikan oleh pemerintah misalnya gitu. Tapi janganlah kita ya berburuk sangka pada negara kita gitu. Karena ini kondisi, apalagi sekarang ya enggak. Sekarang tidak di PHK saja sudah alhamdulillah. Coba 2 tahun lebih. Coba kita ke belakang lagi, krisis, banyak yang PHK. Nah, belakangan ini ada juga yang di PHK. Tapi beberapa perusahaan ada yang dikurangi jam kerja dah, dikurangi gaji dah, masih alhamdulillah. Itu karena mandek 2 tahun lebih. Krisis juga mandek gitu. Nah, kemandegan ini kembali kalau terjadi pengurangan tenaga kerja berarti bagaimana aturan main yang diberikan. Itu tidak lagi akan menyulitkan bagi karyawan yang sudah bekerja sekian tahun dengan syarat tertentu, dia akan mendapat pesangon misalnya gitu. Nah, dia akan bisa bertahan hidup sekian lama gitu. Makanya kalau kita belajar STM, belajar juga tentang aturan ketenaga kerjaan. Ya. Apa yang menjadi hak dan kewajiban kita seandainya kita sebagai karyawan gitu. Itu yang penting. Makanya ya mumpung itu yang ada, orang akan menerima gitu. Nanti kalau dia dapatkan yang lebih baik, otomatis dia akan pindah, otomatis itu. Sekarang saja kalau Anda walaupun misalnya Anda ada 1-2 bekerja, ada yang bekerja nggak sini? Halo, ada yang sudah bekerja nggak? Saya lagi bekerja, Bapak. Coba. Saya lagi bekerja. Coba tanya pada diri sendiri, kalau sudah Anda tamat, masihkah Anda tetap di tempat sekarang? Jawab sendiri ya, nggak usah kepada Pak Ketut ya. Itu pertanyaan besar loh. Pak Ketut sering mengamati ketika punya alumni, terutama S2, ketemu next time-nya setelah dia tamat sekian kali itu, mesti dia banyak mengatakan, oh saya tidak di sana lagi Pak, begitu. Baru dia kuliah, rata-rata 5 tahun baru dia bisa kuliah, rata-rata loh. Artinya apa? Dia sudah pindah perusahaan 2-3 kali. Secara rata-rata 1 tahun sampai 1,5 tahun sampai 2 tahun pindah. Nah, itu yang terjadi di Indonesia. Ya, nanti bagi Anda yang sudah bekerja, jawab sendiri, tanya sendiri, masihkah saya akan langgeng di tempat ini? Tanda tanya besar, ya enggak? Ketika ada yang lebih baik, hak kita dong. Nah, itu udah otomatis, psikologi begitu. Kalau begitu, apa yang kita upayakan untuk sendiri? Ya tingkatkan sendiri supaya bisa kita menggapai yang lebih bagus. Cocok juga. Kenapa? Nah, gitu. Pelajarilah teorinya Maslow gitu. Kalau kita sudah punya pemenuhan dasar, mungkin akan meningkat, bahkan akan meningkat lagi, dan akan meningkat seandainya kita akan memungkinkan menggapai itu. Sampai-sampai Anda dapatkan yang aktualisasi diri misalnya. Good. Kalau Anda mau pindah ke perusahaan yang lebih bagus, yang sangat bagus, kan aktualisasi diri. Di mana bekerja? Ditanya gitu. Perusahaan yang kaliber dunia dengan gaji yang wah sudahlah nggak usah ditanya, wah rahasia saja gitu. Udah senyumnya senyum manis-manis saja gitu karena tenang gitu. Tapi ingat kalau Anda misalnya ngelamar nanti di PNS jangan tanya gaji. Gaji saya berapa? Boleh tapi jangan Anda nuntut gitu. Karena tabelnya sudah ada. Golongan 3A sekian kalau Anda tamat S1 gitu. Tidak ada perbedaan yang signifikan satu departemen dengan departemen lain. Gitu. Jelas itu Anda sekalian? 4 tahun lagi. Ini semester berapa? Semester 3, Pak. Nah, 3. Kalau misalnya Anda tamat 4 tahun, berapa tahun lagi? Nah, 2,5 tahun ya 3 tahun lah gitu. Ya, 3 tahun lagi Anda bekerja.
Masih lama Pak Ketut menerima gaji? Ya sabarlah gitu. Sabar ya. Tapi sabar-sabar jalan gitu. Alumni manajemen itu rata-rata cepat loh kerja. Akuntansi, pokoknya di ekonomi itu rata-rata cepat. Hampir semua. Research study itu tidak lebih dari setahun kerja gitu. Tapi kalau Pak Ketut katakan research study, besok-besok Anda tidur, diam, ya beda lagi hasilnya. Kok saya tidak diterima-terima padahal ngelamarnya cuma satu gitu. Banyakin sesuai dengan keyakinan kita gitu. Satu menunggu tahunan ya habis waktu Anda. Gitu. Oke, siapa lagi? Dijadwalkan jam 2 kuliah ya. Kita tetapkan aja jam 11 ya. Jangan rubah. Benar jam 2 dijadwal ya? Iya Pak, kalau di jadwal jam 2. Ya, kita jam 11 ini aja ya supaya Anda nggak ngantuk, saya juga supaya bisa yang lain ya. Kalau saya sebagai dosen ngantuk ya harus ngajar gitu. Takutnya Anda ada pertanyaan diem gitu karena ngantuk. Perutnya kan udah kenyang itu jam 2 udah habis makan gitu. Udah jam 11 aja, patenkan aja. Nah, sebelum Anda bertanya, tapi siapkan kalau Anda masih bertanya, apa sih yang merupakan kebaikan dari rekrutmen intern? Nah, gitu. Kekurangan karyawan, kekurangan manpower, kan sebaiknya direkrut dari intern dalam posisi tertentu. Nah, kita sudah meningkat posisi tertentu. Kalau intern memenuhi kualifikasi sesuai dengan formasi yang ada, itu artinya apa? Pengembangan karir yang dilakukan oleh perusahaan berarti sudah bagus, tersedia dia. Nah, oleh karenanya akan lebih baiklah diambil dari intern itu. Sebaliknya, kalau menganggap tidak ada, tidak tersedia, gagal dalam pengembangan karir. Yang gagal siapa? Perusahaan. Jangan bilang diri sendiri kalau jadi karyawan ya. Perusahaan. Karena semestinya pada satu saat periode tertentu Anda akan menjadi apa dan Anda naik kemana. Itu. Kalau itu tidak nampak berarti kembali saya katakan gagal bagi pengembangan karir di perusahaan. Nah, oleh karenanya dilakukanlah rekrutmen dari luar terhadap posisi tertentu yang dimasukkan tadi. Nah, apakah dia bisa menikmati kenyamanan seperti yang kita miliki sesudahnya? Ya kembali, nego yang lebih besar seperti yang saya katakan tadi. Berapa standar dalam posisi tertentu, jabatan tertentu? Nah, ini tentu para karyawan sendiri ya sudah memikirkan. Saya punya kualifikasi begini, pengalaman begini, otomatis saya minta di atas standar yang biasa. Begitu. Apalagi itu adalah kualifikasi yang jarang ya. Standar umum 10 juta, dia minta 15 plus. Nah, udah gitu. Bagaimana dengan bonus-bonus? Tanya lagi gitu. Kalau plus kendaraan, plus perumahan kesehatan ada, bagaimana dengan bonus-bonus gitu. Jadi ada tuntutan-tuntutan yang dia tanya lagi untuk memuaskan dirinya. Nah, bagi perusahaan untung nggak? Ya kalau memang tidak memenuhi kualifikasi intern, untung atau rugi ya tetap mengatakan rugi. Itu. Karena apa? Bayangkan sekian lama dipakai, dibandingkan kita secara langsung bisa membina dan mengembangkan karir, apalagi kita bisa mengembangkan bakat. Wah, itu lebih keren lagi. Apa yang menjadi minat seseorang dalam menguasai bidang.
Ya. Kalau kita duduk di bagian kompensasi di sub mana, nah, gitu di sub. Berarti kita harus profesional di bidang yang bersangkutan. Tidak salah seseorang dilatih untuk mengerjakan perihal perhitungan lembur. Nah, peraturan yang lama begini, peraturan yang terbaru begini, nah, sehingga dia akan mendapatkan angka tertentu yang akurat. Itu lembur loh. Karena lembur itu kan rumit, berapa karyawan yang harus dihitung, ya nggak? Dan bervariasi, berapa jam dia harus lembur. Jenis pekerjaan apa, tarifnya berapa, aturannya seperti apa, gitu. Itu rumit itu. Orang-orang yang punya hobi, punya bakat di bidang itu, dia akan kembangkan terus. Sehingga dia ngelotok, kayak buah itu, buah rambutan ngelotok. Gitu. Nah, inilah yang dikatakan tenaga profesional yang mampu bekerja sesuai dengan bidang bakatnya. Itu kalau kita bicara bakat. Makanya tidak heran kalau perusahaan gagal, ya rugi mencari lagi. Ya kalau 1-2 orang, kalau puluhan orang, bayangkan itu. Mestinya dia bisa bina itu kan sambil jalan, artinya cost-nya kan ringan. Itu. Siapa yang wajib membina? Ya, di bawah Departemen SDM. Itu. Tidak melihat seperti apa ke depannya. Gitu. Oke, siapa yang tanya lagi? Tadi sempat Bapak singgung. Ya. Kekurangannya, formasinya belum tersedia, tetapi kekurangan karyawan sudah jelas untuk memberikan kepastian analisis. Jelasnya berapa? Selayaknya diterima lagi 1 orang misalnya. Tapi ketika dihitung ternyata 1 orang ini minus. Nah, kalau minus ya jangan dipaksakan 1 orang walaupun 1 orang, padahal 1 orang gitu. Mana sih lebih untung memberikan lembur dibandingkan kita narik 1 orang? Nah, ternyata dalam hitungan lebih untung lembur, ya udah lembur saja itu. Kita juga besok kan belum tahu kondisinya masih stabil nggak itu. Sebagai analisis jobnya perhatikan yang gitu, hitung dulu untuk bisa dipertanggungjawabkan mana lebih untung. Kalau jangka pendek bisa lebih untung menarik karyawan, jangka panjang tidak. Nah, kan bisa kesimpulannya begitu. Diputuskan, tidak usah dulu rekomendasinya. Sebaiknya saat sekarang belum direkomendasikan untuk merekrut karyawan. Itu udah lakukan gitu. Ingat selalu kalau perusahaan itu selalu berbicara efisiensi tanpa menghalangi kontinuitas jalannya perusahaan. Selalu. Bukan perusahaan pelit tapi rasional. Gitu. Kalau Anda orang akuntansi, ya, jangan bergaul dengan dia. Sedikit-sedikit dihitung. Itu bukan masalah pelit, enggak, rasionalnya gitu. Minta uang mau ongkos bis saja, misalnya ongkos bisnya cuma katakanlah misalnya 20.000, kan nggak mungkin minta lebih dari 50 aja kan udah lebih gitu. Kasih aja 1 juta, emang gua pikirin gitu. Tolong dong bantu saya, pulang mau naik bis habis duit. Berapa sewa sana? 20.000. Baru dikasih 50 sudah lebih, minta lagi. Nggak mau 1 juta, ya itu bukan minta, namanya nodong itu. Jadi kalau orang akuntansi kebetulan begitu dibilang pelit, nggak pelit itu menurut saya. Rasional. Gitu. Ya, rasional. Ada lagi? Mengenai tugas Anda, sudah ada pertanyaan lagi? Ada perlu tanyakan lagi? Ini kan setelah UTS, kan sudah dibagi dong? Kelompoknya ada bagi belum? Buat kelompok belum, Pak. Dibagi, sudah langsung kerjakan. Ini kan sudah. Untuk kelompok itu dibagi jadi berapa, Pak?
Kemarin berapa saya katakan? 5 bukan? Coba berapa? Ayo, ingat. Kalau nggak salah 5. Ya, ingat dulu. Kemarin belum ada itu sih Pak, jumlahnya belum dikasih tahu. Jadi 5 kelompok Pak buat. Ya, 5 kelompok. Bagi ke 5 kelompok. Kemudian poin-poin yang disampaikan kemarin sudah? Poin-poinnya? Lupa lagi. Kan materi Oh, setelah yang proyek kelompok itu ya Pak, yang di RPS. iya. Ada nggak? Iya Pak, yang ini Pak, untuk kelompok 1 itu ada pembinaan dan pemeliharaan SDM. Terus kelompok 2 evaluasi pelaksanaan pekerjaan. Itu ya Pak? Ya. Ada berapa kelompok itu? Ini ada 5 kelompok Pak. Ada 5 materi. Ya. Itu kan kelompok loh. Ada mandirinya nggak? Mandirinya ada Dua. Pak. Dua topik. Yang di SS-an saya cuman kelihat 1 sih Pak. Di sini Bukan cuma 2. Coba yang lain dulu. Berapa? 1 apa 2? Supaya nggak salah Pak Ketut. Kok belum dibagi gimana sih? Ini kan udah deket. Saya nggak mau tahu, yang penting setelah UTS akan disetor pada saat UTS. Setelah UTS Anda presentasi. Itu aja. Ya. Iya Pak. Apa yang menjadi substansi isi di pendahuluan Anda tuangkan problem topiknya, di bagian 2 Anda tuangkan konsep-konsep dasarnya, ya. Di bagian 3 Anda analisis kasusnya sesuai dengan hal-hal yang terbaru, yang relevan. Udah. 3 poin itu kalau Anda kental bisa sampaikan, bagus. Bagian 2 karena Anda sudah dapat penjelasan dari Pak Ketut, ya ringkas saja, lebih ringkas boleh. Yang penting paham maksudnya. Ya tolong ya, itu ya. Kalau begitu kita sudahi saja, nanti Anda bisa lanjutkan untuk diskusi kelompok, silakan. Ya. Apa Anda buka Zoom tersendiri, apa ini lanjutkan, silakan aja ya. Sebaiknya ini aja lanjutkan ya, supaya belum kabur teman-temannya. Baik Pak. Ini karena kebetulan Anda belum, ya silakan saja. Saya sudahi dulu ya. Baik Pak. Yang masuk ini berapa ini? Ada 29. Jumlahnya berapa semua? Harusnya ada 36 Pak. Iya. Sudah bisa direkap yang tidak hadir? Tadi ada beberapa yang udah keluar duluan karena lagi ada di TJ Pak. Ya, yang penting pada saat Anda gini rekap ada orangnya. Ya. Baik. Bisa terlihat nggak? Kenapa Pak? Bisa terlihat yang hadir nggak? Sudah Pak, tadi waktu awal udah saya absen. Ya, oke jelas ya. Oke, Anda bisa lanjutkan dulu dengan bentuk kelompok dan membagi pekerjaan seperti apa ya. Baik Pak. Oke, terima kasih. Selamat siang. Sampai jumpa minggu depan. Baik, terima kasih Pak. Ya. Terima kasih Prof. Guys, jangan keluar dulu ya, gue mau nanya bentar aja biar cepet. Di sini bagi kelompoknya mau di random apa sendiri? Mau dikocok apa sendiri? Random sih kalau gua. Acak-acak. Diri. Diacak aja, Bang. Random. Yang Satu kelompok. diacak raise hand aja ini. Yang lain pada raise hand aja, coba kalau yang diacak ya. Itu dulu satu kelompok berapa orang ya? Kan jumlah ada 36, terus di Ya, 7 bagi 5, jadi ada yang 7, ada yang 8. Yang Ayo lain yang pada masih tidur, random. Bang. Kenapa? Yang lain pada masih main game di jalan. Enggak, gue tetap ini kok. Nanti ini kan di sini ada 28 ya. Jadi yang terbanyak di sini aja. Ini yang random. Raise hand aja. Gue netral aja ya. Gue ngikut aja. Jera, Yul. Ketalan Yul. Jera. Mereka masih segame.
Oke. Cuman 6, 7. Sama Kiul. Kiul ini random ya. Erlambang random. Erlambang random. 8. Gue ngikut Azra. Kiul 9. Terus? Oke, boleh lower hand. Di lower hand dulu. Yang sendiri boleh angkat tangan. Ih. Yang sendiri baru berapa ini? Sorry. Berapa, Cuk? Yang sendiri memilih kelompok sendiri angkat tangan. Ini baru 7. Oke, Julian Pelkis 8. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Oke. Ini sama-sama 9 lagi. Gimana dong? Alvin katanya random. Bam, mending Itu, diwakili Teguh. nge-reaction di Di forum chat aja aja. nggak sih? Kan di grup bisa tuh. Kenapa? Mending nge-reaction di chat grup aja nggak sih? Reaction chat group gimana? Iya. Yang emot itu loh. Oh, oke. Ya udah, nanti gua di grup lagi deh biar semuanya sekalian ya. Oke. Oke, untuk pengumpulan nanti kelompok 1, 2, 3, 4, 5-nya. Iya, kelompok 1, 2, 3, 4, 5-nya ntar di random aja kali ya. Buat materinya. Oke, itu aja. Ada yang mau ditanya lagi nggak buat tugas-tugas? Bam, lu punya apa nggak? Oh, recordan Zoom-nya? Rekordan Zoom yang mana? Enggak, ini materinya baru lagi, Man. Jadi, pertemuan setelah UTS tuh kita yang presentasi, kan ini bapaknya yang presentasi ya untuk sebelum UTS. Oh, beda ya? Iya, beda. Ntar fotonya gua kirim di grup buat materinya. Oke. Oke, ada lagi nggak? Dikumpul kapan, Bang? Kumpul kapan? Tadi kan bapaknya bilang setelah UTS ya. Setelah UTS tuh masih ada 2 minggu lagi. Jadi 2 minggu, 3 minggu sama UTS. Jadi sekitar 4 minggu lah, 3 minggu lah buat ngerjain. Oke. Mau nanya dong, Bang. Itu tugas kelompoknya berarti bikin PPT sama makalah ya? Nah itu kayaknya ntar gue mau nanya lagi deh ke bapaknya. Perlunya makalah aja apa? Perlunya PPT aja apa mas kalian makalah gitu. Ntar gue tanya lagi. Oke, berarti ntar habis UTS kita presentasi gitu ya? Iya, kelas itu selesai. Selesai UTS. Makasih, Bang. Oke. Ada lagi? Cukup, Bam. Oke, cukup ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanya, ntar PC gue aja. Thank you guys, udah boleh leave. Thank you, Bang. Oke, thank you, Bam. Makasih, Bang.